Instalasi Visual Studio 2022 pada PC Windows. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Alisa Nur Saada. Kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman dan juga pengetahuan yang dimiliki mengenai Visual Studio. Sebelum lanjut ke video tutorialnya, by the way, video itu video lama saya yang saya rekam langsung pada saat pertama kali pakai Visual Studio untuk mengerjakan tugas akhir di perkuliahan. Mungkin bagi teman-teman yang baru mau bikin sebuah aplikasi, pastinya agak sedikit bingung ya mengenai bagaimana sih caranya, terus apa aja yang diperlukan, langkah apa aja yang harus dilakukan. Kita akan masuk ke pembahasannya. Untuk membuat sebuah aplikasi, tentu saja langkah yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan jenis aplikasi apa yang akan kita buat. Misalnya aplikasi desktop kah, atau aplikasi Android, atau website, atau aplikasi lainnya. Terus langkah selanjutnya kita memerlukan tools untuk membuat aplikasi tersebut. Tools apa aja yang kita perlukan untuk membuat sebuah aplikasi desktop yang saya buat waktu itu di tugas akhir perkuliahan. Tools yang pertama kali saya install itu adalah Visual Studio. Kali ini kita akan membahasnya mengenai Visual Studio. Membahas sedikit mengenai Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio itu sendiri merupakan sebuah software lengkap yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi dalam bentuk aplikasi konsol, Windows, ataupun aplikasi website. Microsoft Visual Studio itu sendiri mencakup compiler, kemudian ada SDK, IDE, dan juga dokumentasi. Compiler ini di dalamnya mencakup Visual C++, Visual C#, Visual Basic, Visual Basic.NET, Visual Interdep, dan lain-lain. Kemudian ada SDK, Software Development Kit, dan juga IDE, Integrated Development Environment. IDE ini merupakan bagian aplikasi yang menyediakan fasilitas baru bagi para programmer untuk melakukan rekayasa perangkat lunak. Di dalamnya itu ada search code editor, ada compiler, ada interpreter tools, dan juga debugger. IDE ini merupakan visual untuk membuat program aplikasi berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman COM. COM ini merupakan Common Object Model. COM menyediakan cara standar untuk pemanggilan fungsi pada platform yang beda, kemudian digunakan untuk memungkinkan interproses komunikasi dan penciptaan objek dinamis dalam berbagai bahasa pemrograman. Di dalam COM ini, aplikasi berinteraksi satu sama lain melalui koleksi fungsi yang disebut dengan interface. Kemudian selanjutnya mungkin teman-teman banyak yang nanya mengenai apa bedanya Visual Studio dengan Visual Basic dengan Visual Basic.NET. Visual Basic.NET ini merupakan sebuah alat untuk membangun dan mengembangkan aplikasi yang bergerak di atas sistem Net Framework dengan menggunakan bahasa Basic. Basic ini merupakan Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code, bahasa pemrograman yang mendukung konsep berorientasi objek atau OOP. Kalau tadi kan Visual Studio itu sebagai sarana pengembangan aplikasinya, Visual Basic.NET ini sebagai sarana juga, sebagai alat, tapi yang bergeraknya itu di atas sistem Net Framework. Jadi asal di dalam komputer atau PC ataupun laptop tersebut terinstall Net Framework. Selanjutnya mengenai Visual Studio 2022. Visual Studio 2022. Visual Studio 2022 ini mengadopsi keberhasilan dari Visual Studio 2019. Kalau sebelumnya kan ada versi 2019, kemudian diperbarui dengan hadirnya Visual Studio 2022. Visual Studio 2022 ini agak telat dibanding biasanya. Kalau sebelumnya kan ada versi 2013, kemudian 2015, 17, 2019. Nah, dari 2019 ke 2022 ini
agak sedikit telat dibanding biasanya. Apakah performanya itu jauh lebih baik atau sebaliknya? Dilansir dari laman website www.psid.info.com dan juga berdasarkan pengalaman yang saya rasakan ketika menggunakan Visual Studio 2022 ini, Visual Studio 2022 mengadopsi keberhasilan dari Visual Studio 2019. Jika di 2019 itu kan lebih robust dalam pembaruan fitur, bahkan setiap bulannya terdapat pembaruan versi, mengakibatkan Visual Studio 2019 itu lebih nyaman dan lebih baik digunakan. Kemudian sekarang diterapkan lagi di 2022. Mungkin di 2022 ini mengadopsi keberhasilan dari Visual Studio 2019, bahkan jauh lebih baik dari versi 2019. Yang perlu teman-teman ingat, di Visual Studio 2022 ini hanya berjalan di 64 bit aja. Artinya, jika menggunakan 64 bit ini tentu saja meningkatkan kinerja secara signifikan saat membuka solusi dengan ribuan berkas. Kemudian yang saya rasakan itu lebih cepat dan juga enak digunakan. Profiler debuggernya itu lebih cepat, kemudian visualisasinya juga lebih oke, mengurangi waktu tunggu. Fitur fontnya juga jauh lebih baik, temanya beragam dan juga mendukung di Net Framework 6, Net 6. Kalau waktu itu saya membuat aplikasi desktop cuma perlu waktu 3 bulan, dan sebelumnya belum pernah menggunakan Visual Studio, tapi dalam jangka waktu 3 bulan itu sudah menguasai dan bisa menggunakannya. Sebenarnya penggunaannya itu user friendly, sangat mudah digunakan untuk yang awam, karena beberapa ahli juga mengatakan siapa yang bisa menggunakan Windows, ia juga pasti bisa menggunakan Visual Studio ini. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Untuk mendownloadnya, kita langsung saja ke websitenya visualstudio.microsoft.com. Di sini banyak banget pilihannya dan tentu saja gratis untuk mendownloadnya. Selain untuk Windows, ada juga untuk Mac OS dan juga Linux. Saya pilih yang community, klik free download untuk download gratis. Kita tunggu beberapa saat. Kalau udah, kita buka di foldernya, kemudian install Visual Studio Setup.exe-nya itu. Sebenarnya untuk installernya sendiri membutuhkan kapasitas yang kecil. Kita tadi klik continue, kemudian tunggu proses downloadingnya. Tapi di dalamnya itu banyak banget data yang harus kita download dan kapasitasnya itu lumayan gede-gede. Kalau udah selesai, kemudian kita tinggal pilih tools apa aja yang kita butuhkan. Di sini saya klik yang ASP.NET, kemudian Net Desktop Development. Kita bisa pilih ada other toolset, ada banyak banget. Saya klik modeling SDK, kemudian download. Kalau dirasa ada yang kurang, kita tinggal download aja di bagian installer ini. Kita tunggu proses downloadingnya. Di sini sampai dengan 3 GB. Pokoknya banyak banget sesuai dengan apa yang akan kita download. Package. Pastikan saat mendownload ini internetnya itu stabil sehingga tidak gagal dan harus mengulangnya lagi terus-menerus dari awal. Susah-susah gampang sebenarnya. Kalau udah akan muncul tampilan seperti ini, kita tinggal pilih temanya mau pakai yang mana. Tunggu beberapa saat. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Kita create project untuk membuat project baru. Ada Windows From App untuk Net Framework. Di sini ada banyak bahasa pemrograman yang bisa digunakan. Mau menggunakan bahasa pemrograman apa? Misalkan C++ atau Visual Basic.
terus platformnya mau digunain di mana, misalkan di Windows untuk desktop, kita bisa pilih deh, kemudian kasih nama, kita klik next. Lokasinya kita bisa tentuin juga mau disimpan di mana. Frameworknya Net Framework 6.0. Kita tinggal create untuk membuat project baru. Muncul tampilannya seperti ini. Mudah banget, kita tinggal klik project untuk membuat form, Windows Form baru. Udah jadi deh satu form baru. Di dalam view, kemudian toolbox, kita bisa menggunakan tools apapun, misalnya button, combo box, kemudian ada list box, dan banyak lainnya. Mungkin hanya sekian pembahasan Visual Studio kali ini. Kalian boleh request video apa lagi yang perlu kita bahas atau pembahasan apa yang perlu saya sampaikan. Mungkin hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.